Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch terbaru dari Huawei yang lumayan banyak dibicarakan karena harganya yang murah tapi ngasih fitur yang wah. Di harga launching mereka mematok smartwatch ini cuma 999.000, di bawah 1 juta. Tapi dia udah built-in GPS, layarnya udah pakai AMOLED dan ada fitur arrhythmia analisis. Wah, menarik banget nih, harganya murah tapi fiturnya mahal-mahal nih. Oke, langsung aja kita bahas Huawei Watch Fit SE. By the way, saya beli yang warna green dan di sini ada tulisan Special Edition. Apakah karena warna green doang yang Special Edition atau Special Edition ini kepanjangan dari Huawei Watch Fit SE? Karena ternyata Huawei Watch Fit yang warna green ini strapnya cakep banget. Bisa dilihat ya, dia strapnya transparan. Ini baru pertama kali sih dapat smartwatch dengan strap yang kayak gini. Dan kalau kamu perhatikan di bagian dalamnya ada tulisan Watch Fit. Detail yang menarik. Setelah saya pakai smartwatch ini kurang lebih 2 hari, ternyata untuk fitur arrhythmia analisisnya itu tidak terintegrasi langsung di smartwatchnya. Dan karena tidak terintegrasi langsung di smartwatchnya, jadi agak sedikit ribet tuh kalau mau ngecek arrhythmianya. Selanjutnya, meskipun ini smartwatch terbaru dari Huawei, tapi masih menggunakan Harmony OS versi 2, belum versi 4. Wah, ini kenapa ya? Dan yang ketiga, informasi yang perlu saya sampaikan di awal, smartwatch ini belum auto brightness. Dan untuk desain dari Huawei Watch Fit SE ini mengadopsi Huawei Watch Fit versi pertama. Bentuknya kotak tapi lebih manjang ya, jadi persegi panjang gitu ya. Dan saya lumayan ketipu ya di awal-awal karena saking solidnya bodi dari smartwatch ini, saya kira ini terbuat dari metal ya framenya. Tapi setelah saya cek di situs resmi Huawei, ternyata bodinya polimer, belum menggunakan metal. Di sisi kanan ada satu tombol untuk pengoperasian, kemudian di sisi kirinya kosongan aja, gak ada speaker, gak ada mic ya, karena smartwatch ini belum support Bluetooth call. Kemudian untuk kacanya seperti yang kalian lihat ini udah 2.5D glass, jadi samping-sampingnya udah melengkung dan udah di coating anti fingerprint, jadi gak bakal gampang dekil juga. Tampilan belakangnya seperti ini dan ada tupin pogo, jadi belum wireless charging. Untuk sensornya ini lumayan menonjol, jadi kalau kamu pakai kenceng banget, pengalaman saya itu bikin sakit ya, jadi yang wajar-wajar aja. Yang saya sayangkan karena ini mengadopsi desain dari Huawei Watch Fit generasi pertama, jadi untuk rilis strapnya agak sedikit ribet ya. Untuk panjangnya kalau saya ukur ini 46 mm dengan kelebaran 30 mm dan lumayan tipis ya, 10,9 mm. Tapi kalau diukur di bagian sensornya ini mencapai 12 mm. Untuk bobot totalnya pun masih sangat ringan ya, di 37 gram. Bakalan nyaman banget nih smartwatch ini dipakai olahraga karena bobotnya ringan dan bodinya juga ramping. Untuk reswake-nya bisa dilihat smartwatch ini mantep banget. Responsif. Layarnya juga cakep, smartwatch ini udah dibekali panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,64 inci. Resolusinya juga tinggi 466 x 280 pixel dengan PPI mencapai 326. Yang saya sayangkan smartwatch ini belum auto brightness seperti yang tadi saya bilang di awal. Kemudian dia juga kecerahannya kurang sih menurut saya. Tapi untuk masalah bezel ya masih acceptable lah ya, meskipun dagunya lumayan tebel sih. Apakah ada always on display? Jawabannya ada. Silahkan masuk aja ke muka jam tangan. Di sini ada TSH ya, namanya agak sedikit beda gitu. Tapi mereka langsung ngasih peringatan kalau pakai always on display baterainya hanya bertahan sekitar 3 hari aja. Dan AOD-nya pun bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Untuk UI dan kompatibilitas, Huawei Watch Fit SE masih menggunakan Harmony OS versi 2 yang udah saya singgung tadi di awal, dan dia bisa dipakai di Android, di iOS, dan tentunya di Harmony OS. Selama 2 hari saya sandingkan terus ke iOS, dan fitur yang hilang tentunya Quick Reply jadi tidak ada. Tapi nih ya, untuk remote kamera ternyata di sini bisa ya untuk iOS. Wah, cakep nih.
Kemarin waktu saya pakai GT4, sayang sekali gak ada. Kenapa di smartwatch yang murah ini malah ada? Aneh ya. Lanjut kita uji sensor. Oke, di sini untuk BPM bisa aktif all day 81, di sini 70. Sekali lagi 80. Sini 70. Wah, lumayan jauh bedanya ya. Oke, sekarang udah sama nih, 71 70. Yap, 71,2. Nice. Untuk SPO2-nya di sini 97, di sini 99. Ada fitur sleep tracker tentunya yang udah teruji ya. Ada fitur stress level juga dan latihan pernafasan. Untuk fitur yang sering kamu tanyakan itu kalkulator di sini belum tersedia. Dan karena dia masih menggunakan Harmony OS 2, jadi di sini tidak bisa install aplikasi dari App Gallery. Sayang banget ya. Dan untuk olahraga, Huawei Watch Fit SE ini udah lengkap banget. Built-in GPS, kemudian mode olahraganya ada 100 lebih. Dan ada kursus lari, total ada 13. Jadi ini udah lengkap banget ya. Paket lengkap lah. Untuk hasil data perekaman olahraga dan juga tracking GPS nanti bakal saya pisahkan ya videonya di segmen tes sensor. Dan untuk baterai seperti biasa Huawei tidak pernah ngasih informasi yang valid ya berapa besaran mAh yang ditanamkan. Mereka hanya menyebutkan smartwatch ini bisa bertahan sampai 9 hari, kemudian 6 hari untuk penggunaan biasa dan 3 hari untuk penggunaan ekstrim dengan always on display. Itu udah awet sih. Dan yang paling penting ngecas smartwatch Huawei itu selalu cepat. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Huawei yaitu Huawei Watch Fit SE. Harga 1 juta kurang 1000 ini cakep banget ya. Fiturnya lengkap, GPS ada, layar AMOLED, ada arrhythmia analisis meskipun tidak terintegrasi langsung. Tetap ini satu-satunya smartwatch yang punya fitur itu di kelas harganya. Tapi kalau kamu dapat di harga normal, karena mereka menuliskan harga normalnya itu 1.299.000, hampir 1,3 juta. Mungkin bisa nyari smartwatch lain aja ya. Apalagi kalau kamu gak cocok dengan bentuk yang seperti ini. But overall dengan adanya Huawei Watch Fit SE ini tentunya bakal ngerubah peta smartwatch ke depannya. Nanti bakal banyak ya berseliweran smartwatch murah tapi fiturnya cakep-cakep. Makasih loh Huawei. Terima kasih bagi yang udah nonton video reviewnya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini. Silahkan koreksi aja ya di kolom komentar. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.